Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan nama kelompok yang pertama Windy Kirsin Purba, yang kedua Friska Luban Tobing, yang ketiga Mius Tabuni, yang keempat Paulina Sinaga. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hospitality dalam kehidupan interaksi sosial. Nah, yang akan kami bahas dalam topik ini yang pertama ialah pemahaman tentang kajian hospitality. Yang kedua, hospitality dalam kehidupan interaksi sosial. Yang ketiga, promosi produk. Yang keempat, cara menciptakan peluang bisnis. Dan yang kelima, cara menciptakan atau meningkatkan daya saing. Nah, adapun contoh usaha yang tergolong dalam bisnis hospitality diantaranya yaitu hotel, ruang pertemuan, rumah sakit, klinik kesehatan, apotik, salon kecantikan, pusat kebugaran, pusat rekreasi, dan sebagainya. Bisnis hospitality secara umum dapat diartikan sebagai bisnis jasa yang sangat tergantung pada pelayanan terhadap tamu. Hospitality dalam interaksi sosial. Hospitality bukan hanya soal keramah tamahan seperti dalam arti sempit bahasa hospitable. Namun, hospitality yang merupakan pengetahuan dan seni yang kompleks dalam menjual jasa, yaitu jasa dengan pelayanan yang penuh rasa hormat dan penuh rasa kemanusiaan sesuai kebutuhan jiwa manusia yang ingin dihormati dan dihargai sebagai manusia seutuhnya yang memiliki akal dan budi. Hospitality adalah bagaimana menciptakan produk mati menjadi hidup, sehingga langsung dapat menyentuh perasaan pelanggan sebagai manusia yang juga memiliki jiwa. Hospitality dalam interaksi sosial terjadi apabila orang atau kelompok sosial saling bertemu, menentukan sistem dan bentuk hubungan tersebut, atau perubahan terjadi yang menyebabkan goyahnya pola kehidupan yang telah ada. Bentuk dari suatu proses sosial adalah adanya interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial tampak apabila orang atau kelompok yang mengadakan hubungan satu sama lain dengan mengetengahkan kelompok serta lapisan sosial sebagai unsur pokok struktur sosial. Setelah mengetahui dan memahami kondisi yang dapat menimbulkan dan mempengaruhi bentuk interaksi sosial tersebut, pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk pembinaan serta pengembangan masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok sosial yang lain. Contohnya, seorang tour guide memperkenalkan tentang suatu destinasi kepada pengunjung, yang dimana harus melindungi dan memberi jaminan keselamatan kepada wisatawan penyedia jasa, seperti travel agent atau tour operator juga bertugas memberi penjelasan dengan sebaik-baiknya manfaat untuk pembinaan serta pengembangan masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok sosial yang lain. Contohnya, seorang tour guide memperkenalkan tentang suatu destinasi kepada pengunjung, yang dimana harus melindungi dan memberi jaminan keselamatan kepada wisatawan penyedia jasa, seperti travel agent atau tour operator juga bertugas memberi penjelasan dengan sebaik-baiknya mengenai suatu objek wisata kepada wisatawan. Hai teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan sekaligus mempromosikan suatu destinasi yang sangat menarik tentunya. Nah, destinasi tersebut di mana letaknya Danau Linting. Danau Linting ini merupakan sebuah destinasi yang terbentuk akibat vulkanik. Bahkan terbentuk juga bukit-bukit yang kecil. Bukit tersebut yang mengeluarkan air panas. Uap air panas tersebut sanggup mengobati gatal-gatal dan mampu memberi kesegaran atau kesegaran pada tubuh manusia. Danau tersebut terletak tepatnya si bunga-bunga Desa Rumahri, Sumatera Utara. Anda bisa datangi destinasi ini karena destinasi ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda. Keempat, yaitu mengenai peluang
peluang bisnis di kawasan wisata Danau Linting. Salah satu peluang bisnis yang paling cocok dilakukan di zaman sekarang yaitu mempromosikan daerah wisata secara online. Sekarang, bisnis di bidang pariwisata cukup ramai. Hal ini disebabkan dengan berkembangnya media informasi yang sangat mendukung, apalagi dengan bantuan media sosial yang membantu mempromosikan pariwisata di daerah-daerah. Sehingga, dengan adanya kemudahan informasi ini, masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi tentang pariwisata di suatu daerah, seperti halnya dengan Danau Linting. Dengan kemudahan tersebut, tentunya memberikan peluang yang terbuka kepada masyarakat di sekitaran Danau Linting untuk ikut serta dalam menjalankan bisnis pariwisata. Akan tetapi, perusahaan harus memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya atau kompetitor, di mana para pesaing merupakan perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Perusahaan harus memiliki kompetensi yang dapat bersaing dengan pesaing, yaitu kompetensi khas pada kegiatan atau operasional bisnis yang dapat dilihat dari yang pertama, pengalaman, pengetahuan, keterampilan owner atau karyawan. Yang kedua, produk atau jasa yang orisinal atau unik. Yang ketiga, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang keempat, lokasi. Yang kelima, biaya yang murah. Yang keenam, ketersediaan dan keragaman produk atau jasa. Yang ketujuh, produk atau jasa. Yang kedelapan, suasana kekeluargaan. Yang kesembilan, metode pemasaran yang unik. Bila sudah memenuhi hal di atas, maka bisnis pariwisata di daerah Danau Linting akan semakin maju. Itu cara meningkatkan daya saing. Daya saing sangat penting jika perusahaan-perusahaan negara ingin mengambil keuntungan dari peluang yang disajikan oleh ekonomi internasional. Perdagangan dunia dan investasi asing telah tumbuh lebih cepat dalam beberapa dekade terakhir daripada hasil output dunia. Karena itu, daya saing dalam industri yang tunduk pada perdagangan internasional dan investasi asing langsung dapat memberikan pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi. Ini terutama berlaku untuk negara-negara kecil di mana daya saing dapat memungkinkan perusahaan untuk mengatasi keterbatasan UKM karena untuk mencapai potensi maksimum mereka. Yang pertama, cari kekuatan pada momen yang baru. Yang kedua, mengasah jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, mulai belajar dengan data-data. Yang keempat, resiko kerja memberikan keuntungan. Yang kelima, menomorsatukan kebutuhan konsumen. Yang keenam, hindari bayang-bayang di masa lalu.